Perkenalkan, nama saya Nadia, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan hukum Stokes dan gerakan udara. Yang akan saya bahas adalah pengertian hukum Stokes, gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan yang relatif gerak benda ini kepada fluida. Kemudian hambat gerakan ini dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di sebelahnya, yaitu gaya geseknya akan sebanding dengan koefisien viskositas fluidanya. Kemudian menurut Stokes, gaya gesek yaitu memiliki keterangan rumus. Fs adalah gaya gesek sama dengan N, kemudian R adalah jari-jari benda atau disebut M, V adalah kecepatan jatuh dalam fluida atau M per S. Kemudian persamaan tersebut dikenal dengan hukum Stokes, yaitu penentuan dengan memakai hukum. Stokes bisa dilakukan dengan percobaan, yaitu kelereng jatuh, di mana sewaktu kelereng dijatuhkan dalam bejana kaca yang berisikan cairan yang hendak ditentukan oleh koefisien viskositasnya, yang kecepatan kelereng semakin lama akan semakin cepat. Kemudian sesuai pada hukum Stokes, makin cepat gerakannya, maka makin besar gaya gesekannya. Hal ini menyebabkan gaya berat kelereng tepat setimbang dengan gaya gesek dan kelereng jatuh dengan kecepatan tetap sebesar V hingga berlaku persamaan. Kemudian V sama dengan Fs, M kali G sama dengan 6VR NV. Rumus hukum Stokes sendiri adalah Fs sama dengan 6VR. Fs adalah gaya hambatan atau N. Kemudian koefisien viskositasnya yaitu Kg(m-1)S-1. Kemudian R adalah jari-jari bola, V adalah 22/7. V adalah laju relatif benda pada fluida. Kemudian hukum Stokes juga berbunyi, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri, di mana dengan V sama dengan kecepatan terminal M per S, N koefisien viskositas fluida yaitu PA kali S, R sama dengan jari-jari bola atau M, kemudian G percepatan gravitasi M per S kuadrat, PB massa jenis bola, Kg per meter M kubik, kemudian F massa jenis fluida yaitu Kg per M kubik. Selanjutnya di sini ada gambar rumus yaitu Fy sama dengan 0, kemudian Fa plus F5 sama dengan W, Pf Fg plus 6, Vr V sama dengan Mb kali G, Pf dalam kurung 4/3 Vr kubik, G plus 6 Vr sama dengan 4/3 Vr kubik Pb kali G, yaitu menghasilkan V sama dengan 2R kuadrat G per 9N atau dalam kurung Pb kurang Pf. Selanjutnya
Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan, kemudian arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan tersebut. Keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Berikut macam-macam gaya, yaitu pertama, gaya magnet merupakan kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda logam lain yang ada di sekitarnya. Kedua, gaya listrik statis. Ketiga, gaya otot. Keempat, gaya gravitasi bumi. Kelima, gaya pegas. Dan keenam, gaya gesekan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari bantuan gaya gesekan, walaupun terkadang kita tidak menyadarinya. Dalam pembahasan mengenai hukum Newton, kita akan selalu berhubungan dengan gaya gesekan, di mana Soemarjono mengemukakan gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau kecenderungan benda akan bergerak. Selanjutnya, besarnya gaya gesekan udara pada benda yang bergerak memenuhi kesepakatan F sama dengan 12 CD. P dengan CD adalah koefisien gesekan, pKa adalah massa jenis udara, Y adalah laju relatif benda terhadap udara. Kemudian koefisien gesekan tergantung pada bentuk permukaan benda tersebut, di mana mobil balap memiliki gesekan kecil dibandingkan dengan mobil biasa. Selanjutnya, gesekan udara juga berpengaruh pada stabilitas benda yang bergerak, terkhususnya jika kecepatan benda sangat tinggi. Alat transportasi ini juga seperti pesawat terbang, kereta api berkecepatan tinggi harus dirancang khusus sehingga gesekan udaranya ditekan sedikit mungkin. Rumus gaya gesek Stokes yaitu sebanding dengan nilai koefisien viskositasnya, sehingga menurut Stokes gaya gesek dapat dipresentasikan melalui Fs 6RnV. Selanjutnya yaitu ada contoh soal, di mana soal tersebut adalah sebuah kelereng berdiameter 1 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya adalah 0,8 gram per cm kubik. Jika koefisien kekentalan oli 0,03 pas, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik, dan G sama dengan 10 ms kuadrat. Berapakah kecepatan terbesar yang dicapai kelereng? Kemudian di sini ada pembahasan. Diketahui D sama dengan 1 cm, R 0,5 cm sama dengan 0,5 dikali 10 dikurang 2 meter. PF sama dengan 0,8 G per cm, kemudian 0,3 pas, PB 2,6 G per cm kubik, kemudian G sama dengan 10 meter persegi, 10 ms kuadrat. Ditanya VT yaitu 2R kuadrat G PB kurang PF 9N GN. Kemudian PT 2 kali 0,5 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 10 2,6 kurang 0,8 kurang 9 kali 0,03 sama dengan 59,25 X 10 kali 10 min 2 M per S. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.